Saya melompat dari atap villa keluarga Gu saat sedang perjalanan dinas dan jatuh ke halaman dengan tubuh berlumuran darah. Namun, saya tidak menyangka bahwa Gu Qingsui, istri saya yang biasanya sangat dingin, akan membalas dendam seperti orang gila setelah kematian saya kepada mereka yang pernah menindas saya. Saya pikir dia sama sekali tidak peduli pada saya. Sekarang saya menjadi hantu. Saya berdiri di samping mayat saya sendiri. Hei Wuchang yang datang untuk mengambil jiwa membolak-balik buku catatan kematian. Siapa namamu? Li Han. Saya menjawab dengan jujur, berharap dia segera membawa saya pergi. Hei Wuchang mengerutkan kening melihat buku catatan kematian. Usiamu belum habis, mengapa kamu bunuh diri? Aku melirik diriku yang berlumuran darah di tanah. Hidup tidak ada artinya. Hei Wuchang sangat marah dengan kata-kata saya sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Apakah kamu tahu? Bunuh diri sebelum usia habis sama dengan membuat laporan palsu. Dan kamu adalah menantu laki-laki keluarga Gu. Kematian seperti ini akan melibatkan istrimu. Aku mencibir. Dia berharap aku mati. Hei Wuchang menggelengkan kepalanya. Masih banyak hal indah dalam hidup yang menunggu untuk kamu alami. Aku memberimu waktu 1 bulan untuk tetap di dunia sebagai hantu. Jika dalam 1 bulan ini kamu masih ingin mati, aku akan membantumu mengurus prosedur reinkarnasi. Aku berpikir, bagaimanapun, aku sudah mati. Menjadi hantu juga cukup menarik. Oke. Hei Wuchang menyimpan buku catatan kematiannya. Ingat, selama 1 bulan ini, kamu harus mengamati dunia ini dengan baik. Mungkin kamu akan menemukan hal yang berbeda. Setelah mengatakan itu, dia menghilang. Hanya aku yang berdiri di halaman Su Hua Fenfang. Pelayan keluarga Gu menemukan mayatku. Seluruh villa menjadi kacau. Aku melayang di udara, melihat mereka dengan panik menelepon polisi dan ambulans. Gu Qingsui bergegas keluar dari rumah mengenakan mantel merah yang sangat saya sukai. Ketika dia melihat saya di tanah, wajahnya langsung menjadi pucat pasi. Dia berlutut di samping mayat saya, mengulurkan tangannya yang gemetar untuk menyentuh saya. Tetapi dia tidak berani. Li Han, bangun. Suaranya membawa nada menangis. Aku mencibir di udara. Dia berakting dengan cukup baik. Gu Qingsui adalah wanita karir yang kuat di dunia bisnis, CEO grup Gu, sedingin es. Dia tegas dan cekatan, sedangkan aku hanyalah pegawai kecil dari keluarga biasa. Karena penampilanku yang lumayan, aku dipilih oleh kakeknya dan dipaksa menjadi menantu laki-laki. Selama 3 tahun, dia memperlakukanku dengan dingin seperti orang asing. Kami menikah selama 3 tahun, dan kehidupan pernikahan yang sebenarnya sangat jarang. Dia memiliki teman masa kecil bernama Xiao Jingchen, orang yang benar-benar dia cintai. Hanya saja Xiao Jingchen pergi belajar di luar negeri saat itu, dan mereka berdua melewatkan kesempatan. Sekarang Xiao Jingchen akan kembali ke negara itu. Dia akan segera menceraikan aku. Aku tahu aku hanya pengganti, tapi aku tidak menyangka menjadi pengganti pun. Sangat gagal. Selama 3 tahun, dia tidak pernah melihatku. Jadi tadi malam, dia dengan dingin melemparkan surat cerai padaku. Aku tidak terkejut sama sekali. Besok Xiao Jingchen kembali ke negara itu. Sebelum dia kembali, menghilang dari keluarga Gu. Nada bicaranya seperti mengusir seekor anjing liar. Aku melihat surat cerai itu. Pembagian properti di atasnya membuatku tidak mendapatkan 1 sen pun. 3 tahun masa muda. Yang kudapatkan hanyalah kata, pergi. Saat itu, aku tiba-tiba merasa sangat lelah, terlalu lelah untuk melanjutkan lelucon ini. Jadi aku memilih cara yang paling tegas. Karena kalian semua menyindirku terlalu berakting, maka aku akan menghilang sepenuhnya. Ambulans segera tiba. Dokter menyatakan aku sudah meninggal. Gu Qingsui duduk di tanah. Melihatku ditutupi kain putih. Air matanya akhirnya jatuh. Aku melayang di sampingnya. Ingin mengatakan aktingnya bagus, tetapi aku merasa dia menangis terlalu nyata. Tepat pada saat ini, kakek dan nenek Gu bergegas datang. Melihat jenazahku, ekspresi kedua orang tua itu sangat buruk. Kakek Gu marah dan berkata, sampah ini, bahkan setelah mati pun masih membuat masalah bagi keluarga Gu kita. Nenek Gu juga ikut mencela, sudah kuduga akan seperti ini. Dasar anak haram yang datang menumpang. Bagaimana mungkin dia memiliki akhir yang baik? Gu Qingsui tiba-tiba berdiri, matanya membawa hawa dingin yang belum pernah kulihat sebelumnya. Cukup, swear, kakek Gu tertegun. Li Han adalah suamiku, adalah bagian dari keluarga Gu. Kalian mengatakan itu tentang dia. Berarti menginjak-injak harga diriku. Suara Gu Qingsui sangat dingin dan menakutkan. Aku membelalakan mata. Apakah ini masih Gu Qingsui yang acuh tak acuh padaku? Nenek Gu tidak terima. Dia hanyalah seorang. Dia adalah suamiku, kata Gu Qingsui kata demi kata. Mulai hari ini, siapapun yang berani mengatakan satu kata buruk pun tentang Li Han, berarti mencari masalah denganku. Setelah selesai berbicara, dia memeluk jenazahku, air matanya menetes di wajahku yang dingin. Maafkan aku. Li Han, ini semua salahku, ini semua salahku. Melihatnya menangis dengan sedih, emosi kompleks muncul di hatiku. Jika dia benar-benar peduli padaku,
Mengapa dia memperlakukanku seperti itu sebelumnya? Jika dia tidak peduli padaku, mengapa dia memainkan drama ini sekarang? Aku tidak mengerti, tetapi apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mengubah persepsiku. Pemakamanku diadakan pada hari ketiga setelah malam tahun baru Imlek. Gu Qingsue bersikeras memberikan upacara pemakaman termegah untukku, bahkan lelaki tua itu pun tidak bisa menentangnya. Banyak orang datang ke lokasi pemakaman. Kebanyakan demi nama keluarga Gu. Tetapi aku perhatikan, mantan rekan-rekan kerjaku. Tidak ada satupun yang datang. Aku bekerja di sebuah perusahaan periklanan sebelum kematianku, karena aku adalah menantu laki-laki dari keluarga Gu. Rekan-rekan kerja selalu sinis terhadapku, terutama manajer Wang Lei, yang sering mempermalukanku di depan umum. Mengatakan aku adalah gigolo yang makan uang istri. Ada juga rekan kerja Liu Huan, yang selalu membicarakanku di belakangku. Mengatakan aku tidak pantas untuk Gu Qingsue. Orang-orang ini menginjak-injakku ketika aku hidup, dan tidak akan datang untuk mengantarku ketika aku mati. Di tengah pemakaman, Xiao Jingchen kembali ke negara itu, dan dia langsung datang ke lokasi pemakaman. Xiao Jingchen sangat tampan, tinggi dan tegap, terlihat seperti pria kaya yang sempurna. Dia berjalan ke sisi Gu Qingsue dan berbisik, "Qingsue, turut berduka cita." Gu Qingsue meliriknya, matanya tidak memiliki cinta yang aku bayangkan, tetapi malah menunjukkan semacam ketidakpedulian yang aneh. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya. Xiao Jingchen tertegun sejenak. "Aku mendengar bahwa Li Han telah meninggal, jadi aku secara khusus kembali untuk melihatmu." "Melihat apa?" "Melihat apakah kematian suamiku membuatmu bahagia?" Kata-kata Gu Qingsue setajam pisau, ekspresi Xiao Jingchen berubah. "Qingsue, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Bagaimana mungkin aku?" Gu Qingsue berdiri. "Xiao Jingchen, mulai hari ini, kita tidak memiliki hubungan apapun lagi. Li Han adalah satu-satunya suamiku dalam hidup ini, kamu tidak akan pernah bisa menggantikan posisinya." Xiao Jingchen tidak percaya, "Tetapi kamu jelas mengatakan." "Aku mengatakan apa?" Gu Qingsue mencibir, "Mengatakan akan menunggumu kembali, mengatakan akan menceraikan Li Han." "Xiao Jingchen, kata-kata itu semua aku katakan ketika aku masih muda dan bodoh, jangan dianggap serius. Aku hanya ingin mengirim suamiku dalam perjalanan terakhirnya dengan baik, jika kamu benar-benar peduli padaku, tolong pergi." Wajah Xiao Jingchen langsung menjadi pucat pasi, dan akhirnya dia pergi. Aku melayang di udara. Melihat semua ini, hatiku sangat rumit. Apakah Gu Qingsue berakting? Atau apakah dia benar-benar, aku tidak berani memikirkannya lebih jauh. Setelah pemakaman selesai, memakamkan aku di pemakaman leluhur keluarga Gu. Sesuai aturan keluarga Gu, hanya keturunan keluarga Gu yang boleh dimakamkan di sana. Kakek ingin menghentikannya, tapi Gu Qingsue membungkamnya dengan tatapan tajam. "Li Han adalah suamiku. Setelah meninggal, dia adalah hantu keluarga Gu, dia berhak dimakamkan di sini." Kakek sangat marah, tetapi tetap tidak berani membantah. Saat pemakaman, Gu Qingsue secara pribadi menyekop gundukan tanah pertama untukku. Tangannya gemetar, air mata menetes ke peti mati. "Pergilah dengan tenang, semua keluhanmu, aku akan membalaskannya untukmu." Kata-katanya membuatku terkejut. Apa maksudnya membalaskannya untukku? Apakah dia akan membalas dendam pada mereka yang pernah menindasku? Malam itu, aku mengikuti Gu Qingsue kembali ke villa keluarga Gu. Dia duduk di kamar tidur kami. Mengeluarkan buku catatan dan mulai menulis sesuatu, aku melayang mendekat dan melihat dia mencatat. Nama semua orang yang pernah menindasku: Wang Lei, Liu Huan, Xiao Jingchen, kakek Gu, nenek Gu. Bahkan kerabat jauhku yang oportunis pun dicatat olehnya. Di belakang setiap nama, tercatat secara rinci hal-hal yang telah mereka lakukan. Aku terkejut, ternyata dia selama ini tahu semua keluhan yang kualami. Jika tahu, mengapa tidak membantuku? Mengapa harus menunggu aku mati baru mulai bertindak? Setelah menyelesaikan daftar, Gu Qingsue mengangkat telepon dan menghubungi sebuah nomor. "Pengacara Li, ini aku, ada yang ingin kubantu." Suaranya sedingin es. Setelah telepon tersambung, dia langsung ke intinya, "Aku ingin kamu menyelidiki latar belakang Wang Lei, termasuk kondisi ekonominya, latar belakang keluarganya, dan semua tindakan ilegalnya di perusahaan. Segera berikan hasilnya padaku, uang bukan masalah." Setelah menutup telepon, dia menelepon yang kedua, "Tuan Zhao, aku ingin mengakuisisi perusahaan periklanan Shengxi. Bantu aku menghubungi pihak lawan." Aku menatapnya dengan linglung, wanita ini setelah aku meninggal. Sepertinya menjadi orang yang berbeda. Dulu dia dingin dan elegan, sekarang dia seperti serigala betina yang ingin membalas dendam. Dan semua ini demi aku. Aku teringat perkataan yang diucapkan oleh Hei Wuchang sebelumnya, mungkin aku benar-benar akan menemukan sesuatu. Sesuatu yang berbeda, tetapi baru menyadarinya sekarang, apakah masih ada artinya? Keesokan paginya, Gu Qingsue memulai rencana balas dendamnya. Pertama-tama, dia berurusan dengan mantan manajer saya, Wang Lei. Wang Lei saat saya masih hidup paling suka mempermalukan saya.
Sering mengatakan di depan klien bahwa saya adalah sampah yang naik jabatan karena wanita. Suatu kali dia bahkan menampar saya di depan umum, mengatakan saya mempermalukan perusahaan. Saat itu saya berani marah tetapi tidak berani bicara, hanya bisa menanggungnya dalam diam. Sekarang gilirannya dia yang sial. Gu Qingsui langsung mengakuisisi perusahaan periklanan Shengxi dan menjadi bos Wang Lei. Pada hari akuisisi selesai, dia secara pribadi pergi ke perusahaan. Aku mengikutinya. Terbang ke tempat saya dulu bekerja. Melihat Gu Qingsui muncul, semua karyawan sangat tegang. Nona dari grup Gu tiba-tiba menjadi bos mereka. Semua orang tahu apa artinya ini. Wang Lei bahkan lebih panik. Dia tahu apa yang biasanya dia lakukan padaku. Gu Qingsui tidak mungkin tidak tahu. Gu, selamat datang, Wang Lei menjilat. Menyambutnya, Gu Qingsui bahkan tidak meliriknya, langsung berjalan ke bekas tempat kerja saya. Di sana sekarang ada seorang karyawan magang yang baru datang. Siapa yang dulu duduk di sini? Gu Qingsui bertanya. Itu Lihan, jawab karyawan magang itu dengan ragu-ragu. Gu Qingsui mengangguk, lalu berbalik untuk melihat Wang Lei. Kamu Wang Lei? Iya, Gu, Tuan. Wang Lei berkeringat dingin. Saya dengar kamu sangat pandai mengelola bawahan, terutama Lihan. Nada bicara Gu Qingsui sangat tenang. Tapi aku bisa merasakan niat membunuh di dalamnya. Wajah Wang Lei pucat. Gu, Tuan. Saya hanya bertindak sesuai peraturan perusahaan. Sesuai peraturan perusahaan menampar karyawan, Departemen Keuangan sudah memeriksanya. Anda menggelapkan dana perusahaan sebesar 150.000, memotong gaji karyawan sebesar 80.000. Uang ini harus dilunasi hari ini. Kalau tidak, saya akan menelepon polisi dan membiarkan Anda mendekam di sana selama beberapa tahun. Wang Lei berlutut. Gu, Tuan, mohon beri saya kesempatan. Kesempatan? Gu Qingsui menatapnya dari atas. Apakah kamu memberinya kesempatan ketika Lihan memohon padamu untuk memberinya kesempatan? Ketika dia dipermalukan olehmu. Apakah kamu pernah berpikir untuk memberinya kesempatan? Sekarang kamu tahu bagaimana meminta kesempatan? Sudah terlambat. Gu Qingsui berbalik dan berkata kepada manajer personalia, Wang Lei segera dipecat dan tidak akan pernah dipekerjakan. Selain itu, saya akan memberitahu semua perusahaan di industri ini, siapapun yang berani mempekerjakan Wang Lei. Sama saja dengan cari gara-gara dengan grup cerita. Wang Lei benar-benar putus asa. Dia tahu dia telah menyinggung Gu Qingsui. Jangan harap bisa berkecimpung di dunia periklanan seumur hidupmu. Gu Qingsui, apakah kamu akan menghancurkan semuanya hanya karena seorang pria mati? Wang Lei berteriak histeris. Gu Qingsui berhenti dan berbalik. Matanya sedingin pisau. Pria mati? Dia mengucapkan setiap kata dengan jelas. Dia adalah suamiku. Kamu siapa berani berkata begitu tentang dia? Satpam. Seret dia keluar. Wang Lei diseret oleh Satpam, meratap dan memohon ampun sepanjang jalan. Aku melihat semua ini, perasaanku sangat campur aduk, meskipun sangat melegakan. Tapi juga terasa agak surrealis. Setelah berurusan dengan Wang Lei, Gu Qingsui mengalihkan pandangannya ke orang lain. Adakah yang pernah melakukan tindakan tidak pantas terhadap Lihan? Sekarang kalian bisa secara sukarela maju dan meminta maaf, aku akan memberi kalian kesempatan. Jika kalian sukarela, hukumannya akan lebih ringan. Tetapi jika aku sendiri yang menyelidikinya, kalian tanggung sendiri akibatnya. Ruang rapat menjadi sunyi senyap. Liu Huan berdiri dengan gemetar. Direktur Gu. Saya pernah mengatakan hal buruk tentang Lihan sebelumnya. Saya salah. Saya minta maaf padanya. Minta maaf saja tidak cukup. Gu Qingsui mencibir, Lihan sudah mati. Kamu minta maaf pada siapa? Liu Huan menangis. Direktur Gu. Mohon maafkan saya. Saya punya orang tua yang harus dinafkahi dan anak kecil yang harus dibesarkan. Gu Qingsui berkata dengan sinis, ketika Lihan dipaksa bunuh diri oleh kalian, apakah kalian memikirkan keluarganya? Liu Huan, sekarang pergilah ke makam Lihan, berlutut dan nyanyikan, berlutut sampai aku puas. Satpam, segera antarkan dia ke sana. Liu Huan diseret pergi. Orang lain menjadi lebih ketakutan. Aku melayang di udara, menyaksikan semua ini, tidak tahu harus berkata apa. Balas dendam Gu Qingsui baru saja dimulai. Selanjutnya, dia berurusan dengan beberapa rekan kerja yang pernah menindasku. Ada yang dipecat, ada yang diturunkan jabatannya. Ada yang dipindahkan ke cabang perusahaan yang paling terpencil. Hanya dalam waktu satu pagi, musuh-musuhku telah dia bereskan hampir semua. Saat akan pergi, Gu Qingsui berdiri lama di depan mejaku. Lihan, utang orang-orang yang menindasmu ini. Aku akan menyelesaikannya satu persatu untukmu. Suaranya sangat pelan, tetapi aku bisa merasakan tekad di dalamnya. Tapi ini baru permulaan, tiba-tiba aku merasa sedikit takut, sejauh mana balas dendam Gu Qingsui akan mencapai. Apakah dia akan melakukan sesuatu yang ekstrim karena aku? Setelah kembali dari perusahaan, Gu Qingsui tidak menghentikan langkah balas dendamnya. Target berikutnya adalah Xiao Jingchen. Meskipun Xiao Jingchen tidak secara langsung menyakitiku, tetapi keberadaannya itu sendiri adalah menyakitiku.
karena Gu Qingsue memiliki dia di dalam hatinya. Itu sebabnya dia begitu dingin padaku, sekarang dia harus membayar harga untuk ini. Sore harinya, Gu Qingsue mulai menyelidiki perusahaan Xiao Jingchen. Xiao Jingchen mendirikan perusahaan investasi di luar negeri. Baru-baru ini dia bersiap untuk kembali ke negara itu untuk berkembang. Dia sudah membahas kerjasama dengan beberapa perusahaan domestik, hanya menunggu penandatanganan. Tetapi Gu Qingsue tidak akan membiarkannya mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia menggunakan pengaruh grup Gu, menghubungi perusahaan-perusahaan itu satu persatu, baik menawarkan harga yang lebih tinggi untuk merebut kerjasama, atau langsung mengancam untuk memutuskan hubungan. Rencana Xiao Jingchen untuk kembali ke negara itu benar-benar gagal. Tidak hanya itu, Gu Qingsue juga menghubungi mitra Xiao Jingchen di luar negeri, mengisyaratkan bahwa perusahaan Xiao Jingchen memiliki masalah. Di bawah operasinya, perusahaan Xiao Jingchen dengan cepat jatuh ke dalam krisis. Xiao Jingchen sangat cemas. Berinisiatif untuk mencari Gu Qingsue. Qingsue, apa yang sedang kamu lakukan? Xiao Jingchen bergegas ke kantor Gu Qingsue. Gu Qingsue bahkan tidak mengangkat kepalanya. Melakukan apa? Melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Kamu ingin menghancurkanku karena kematian Li Han? Xiao Jingchen tidak percaya. Apakah kamu gila? Gu Qingsue akhirnya mengangkat kepalanya. Ketidakpedulian di matanya membuat Xiao Jingchen mundur selangkah. Aku gila? Dia mencibir. Xiao Jingchen, apakah kamu tahu mengapa Li Han meninggal? Karena aku ingin bersamamu, jadi aku ingin menceraikannya. Dia tidak tahan dengan pukulan ini, jadi dia memilih bunuh diri. Pada akhirnya, kamu juga bertanggung jawab atas kematiannya. Xiao Jingchen buru-buru menjelaskan, aku tidak pernah memaksamu untuk menceraikannya. Kamu sendiri yang mengatakannya. Aku yang mengatakannya. Gu Qingsue mengangguk. Tapi sekarang aku menyesal. Li Han sudah meninggal. Aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri seumur hidupku. Jadi jangan harap kamu akan merasa lebih baik. Xiao Jingchen benar-benar panik. Qingsue, kamu tidak bisa karena orang mati. Plak! Gu Qingsue menamparnya dengan keras. Dia bukan orang mati, dia suamiku, Xiao Jingchen. Aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya, jangan pernah lagi berbicara buruk tentang Li Han, atau aku tidak hanya akan menghancurkan kariermu. Aku akan membuatmu tidak berdaya menghentikanku di dunia ini. Xiao Jingchen berlutut menjilat. Matanya penuh dengan keengganan. Gu Qingsue, kamu akan menyesal. Aku tidak akan menyesal, kata Gu Qingsue dengan tegas. Satu-satunya penyesalanku adalah tidak mencintai Li Han dengan baik saat dia masih hidup. Xiao Jingchen diusir oleh satpam. Aku melayang di kantor, melihat Gu Qingsue duduk sendirian di sana. Dia mengeluarkan ponselnya. Membuka satu-satunya foto bersama kami, itu diambil pada hari pernikahan. Aku tersenyum sangat bahagia. Tapi dia tanpa ekspresi. Li Han, andai waktu bisa berulang. Dia membelai layar ponsel, aku pasti akan mencintaimu dengan baik. Hatiku tiba-tiba berkedut. Apakah yang dia katakan itu benar? Atau hanya karena rasa bersalah dia mengatakan itu? Saat itu juga, Tuan Gu mendorong pintu dan masuk. Swear, apa yang kamu lakukan? Wajah Tuan tua sangat buruk. Demi seorang menantu laki-laki yang sudah meninggal, apakah kamu akan menghancurkan reputasi keluarga Gu? Gu Qingsue mengangkat kepalanya, tidak ada sedikit pun kehangatan di matanya. Kakek, aku harap kamu memperhatikan kata-katamu. Li Han bukan menantu laki-laki, dia adalah menantu keluarga Gu. Dia adalah suamiku. Tuan tua sangat marah hingga janggutnya berdiri tegak. Dia hanyalah orang kecil yang mendambakan kekayaan dan status. Sudah mati ya sudah, mengapa kamu harus? Cukup. Gu Qingsue tiba-tiba berdiri. Kakek, aku tidak ingin berdebat denganmu tentang identitas Li Han. Tapi ada satu hal yang harus aku jelaskan. Mulai hari ini, grup Gu ada di tanganku. Jika kamu tidak setuju, kamu bisa mengadakan rapat dewan untuk memilih dan mencopotku. Tapi sebelum itu, tolong jangan ikut campur dalam keputusanku. Tuan tua dikejutkan oleh ketegasannya. Sejak kecil hingga dewasa, Gu Qingsue selalu menjadi cucu yang baik, tidak pernah berbicara dengannya seperti ini. Kamu demi orang luar ingin berselisih dengan kakekmu ini? Dia bukan orang luar, Gu Qingsue berkata kata demi kata. Dia adalah orang yang paling penting dalam hidupku, aku tidak tahu bagaimana menghargainya sebelumnya. Sekarang aku ingin menggunakan sisa hidupku untuk membayar. Tuan tua sangat marah hingga tidak bisa berkata apa-apa, dia mengayunkan lengan bajunya dan pergi. Gu Qingsue duduk kembali. Mengangkat daftar balas dendam di atas meja, masih banyak nama yang belum dicoret, balas dendamnya masih berlanjut. Namun aku semakin tidak tahu bagaimana menghadapi semua ini. Target Gu Qingsue berikutnya adalah kerabat jauhku. Orang tuaku meninggal lebih awal, dibesarkan oleh paman jauh, Li Jiangwo. Namun, keluarga Li Jiangwo tidak baik padaku. Sejak kecil, aku diperlakukan seperti tenaga kerja gratis. Ketika aku masuk universitas, mereka tidak hanya tidak memberikan biaya kuliah, tetapi juga menyuruhku bekerja untuk menutupi pengeluaran rumah tangga. Kemudian aku menikah dengan Gu Qingsue. Sikap mereka langsung berubah 180 derajat dan sering datang untuk meminta bantuan. Mereka memanggilku keponakan baik dengan mesra.
Meskipun Gu Qingsui tidak menyukaiku, demi nama baik sebagai suami istri, dia juga akan memberi mereka beberapa keuntungan. Ini semakin meningkatkan keserakahan mereka. Beberapa waktu lalu, putra Li Jiangwo, Li Qiang, ingin membeli rumah untuk menikah. Dia langsung meminta 500.000. Saat itu, aku sedang bertengkar dengan Gu Qingsui untuk bercerai, jadi aku tidak punya pikiran untuk mengurus hal-hal ini. Namun, Li Jiangwo tidak menyerah dan mengatakan bahwa aku tidak tahu berterima kasih dan ingin membuat keributan di keluarga Gu. Aku terpaksa setuju untuk mencari cara, tetapi Gu Qingsui sedang sibuk dengan perceraian saat itu. Dia sama sekali tidak memperdulikanku. Keluarga Li Jiangwo menyebarkan desas-desus tentangku di kalangan kerabat, mengatakan bahwa aku melupakan akarku setelah menikahi keluarga kaya. Sekarang giliran mereka membayar harga. Gu Qingsui langsung menemukan pabrik tempat Li Jiangwo bekerja. Li Jiangwo adalah kepala bengkel kecil yang biasanya mengandalkan sedikit kekuasaan untuk melakukan korupsi dan menerima suap. Gu Qingsui meminta seseorang untuk menyelidiki dan langsung menemukan masalahnya. Tidak sampai setengah hari, Li Jiangwo dipecat dan harus bertanggung jawab secara hukum. Orang yang berusia 50-an tahun. Tiba-tiba kehilangan pekerjaannya, dia benar-benar linglung. Istri Li Jiangwo, Zhang Meihua, lebih panik lagi dan berinisiatif mencari Gu Qingsui untuk memohon. Qingsui, demi pamanmu yang membesarkan Li Han, maafkan dia kali ini. Gu Qingsui duduk di kantor dan menatap dengan dingin wanita yang dulu sombong di depanku. Membesarkan Li Han? Dia mencibir. Sejauh yang aku tahu, Li Han sejak usia 10 tahun. Harus melakukan pekerjaan rumah dan menghasilkan uang. Mulai dari SMA, dia harus bekerja untuk membayar biaya sekolah. Apakah ini yang kalian sebut membesarkan? Ekspresi Zhang Meihua berubah. Itu juga budi yang tak terbalas. Budi yang tak terbalas? Gu Qingsui memotongnya. Lalu bagaimana dengan uang yang diberikan Li Han kepada kalian? Dalam 3 tahun terakhir. Uang tunai saja sudah 200.000. Belum lagi berbagai hadiah dan subsidi. Bagaimana dengan semua ini? Zhang Meihua tidak bisa berkata apa-apa. Gu Qingsui melanjutkan, ketika Li Han meninggal. Di mana keluargamu saat dia terakhir kali bertemu kalian sebelum meninggal? Bagaimana kalian memperlakukannya? Demi uang investasi 500.000, kalian membuatnya jadi seperti apa? Sekarang baru tahu datang memohon? Zhang Meihua berlutut. Qingsui, kami tahu kami salah. Mohon lihat demi Li Han. Demi Li Han? Gu Qingsui berdiri. Kapan kalian pernah menghargai Li Han? Dulu saat dia memohon agar kalian menunda pembayaran investasi beberapa hari. Apa yang kalian katakan? Kalian bilang dia tidak berguna. Bilang dia tidak tahu berterima kasih. Bilang membesarkannya selama ini sia-sia. Sekarang dia sudah meninggal. Baru kalian ingat kebaikannya? Zhang Meihua menangis sambil bersujud. Qingsui, mohon, bertemu dengannya juga karena hilaf sesaat. Hilaf sesaat? Gu Qingsui mencibir. Hilaf selama bertahun-tahun? Kalian menggunakan Li Han sebagai ATM selama bertahun-tahun. Sekarang saatnya membayar utang. Zhang Meihua, ini baru permulaan. Setiap perbuatan buruk yang keluarga kalian lakukan pada Li Han, akan kubuat kalian membayar 10 kali lipat. Zhang Meihua menatapnya dengan putus asa. Mengetahui permohonan tidak berguna, balas dendam Gu Qingsui terus berlanjut. Dia menyuruh orang menyelidiki latar belakang Li Han. Menemukan bahwa anak itu punya banyak utang judi di luar. Maka dia menghubungi para rentenir itu. Mengisyaratkan bahwa keluarga Li Qiang punya uang. Tak lama kemudian, Li Qiang dikepung rentenir di rumah untuk menagih utang. Pasangan Li Jiangwo demi putra mereka, terpaksa menjual rumah untuk membayar utang. Keluarga itu dari kehidupan kelas menengah, tiba-tiba jatuh ke titik terendah. Li Jiangwo baru menyadari akibatnya membuat marah Gu Qingsui. Dia ingin meminta maaf. Tetapi sama sekali tidak bisa bertemu Gu Qingsui. Hanya bisa menitipkan pesan, mengatakan bersedia meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Tetapi balasan Gu Qingsui sangat sederhana. Minta maaf, pergi minta maaf di depan makam Li Han. Berlutut minta maaf, terus berlutut sampai aku puas. Keluarga Li Jiangwo tidak berani menolak. Hanya bisa berlutut di pemakaman. Aku melayang di depan batu nisan, melihat para kerabat yang dulunya tinggi hati ini. Berlutut di depanku menangis dan mengaku dosa. Bohong jika aku bilang tidak merasa lega, tetapi aku juga merasa ini agak berlebihan. Apakah yang dilakukan Gu Qingsui ini benar-benar pantas? Demi seseorang yang sudah meninggal. Membuat dirinya menjadi begitu kejam, aku mulai mengkhawatirkannya. Aksi balas dendam Gu Qingsui semakin menggila. Dia tidak hanya menyerang musuhku semasa hidup, bahkan orang-orang yang secara tidak langsung menyakitiku pun tidak luput. Misalnya, satpam kompleks kami, saya sering dipandang sebelah mata oleh mereka saat masih hidup karena saya tidak punya mobil. Saya hanya bisa berjalan kaki masuk dan keluar kompleks, para satpam selalu acuh tak acuh karena pakaian saya biasa saja. Kadang-kadang mereka bahkan meminta untuk memeriksa identitas. Sekarang Gu Qingsui langsung membeli seluruh perusahaan properti kompleks. Dia memecat semua satpam itu. Juga kasir supermarket tempat saya sering pergi, karena saya menggunakan kupon diskon.
Dia mempermalukan saya di depan umum. Gu Qingsui mencari alasan untuk membuat supermarket memecatnya. Bahkan tukang cukur saya pun tidak luput. Karena dia pernah meremehkan tip yang saya berikan, Gu Qingsui langsung menyuruh orang untuk melaporkan. Tokonya memiliki masalah kebersihan. Toko itu terpaksa tutup. Melihat satu persatu orang yang pernah menyakiti saya, perasaan saya semakin rumit. Apakah ini Gu Qingsui yang saya kenal? Dia menjadi begitu menakutkan. Semua ini karena saya. Malam itu, saya mengikutinya pulang. Dia duduk di kamar tidur kami, mengeluarkan sebuah kotak berisi barang-barang saya semasa hidup. Dompet, jam tangan, kacamata, dan beberapa benda kecil. Dia mengeluarkan satu persatu. Mengelusnya dengan lembut, matanya penuh kerinduan. "Lihan, tahukah kamu, barang-barang ini adalah kekayaan saya yang paling berharga saat ini." Dia mengambil dompet saya. Membalik halaman ke fotokopi surat nikah kami yang terselip di dalamnya. "Ternyata kamu selalu membawa surat nikah ini." Suaranya sedikit tercekat. "Sedangkan aku tidak pernah melihatmu dengan benar." Hati saya terkejut. Ya, saya selalu menyimpan fotokopi surat nikah di dompet saya. Meskipun pernikahan ini baginya mungkin hanya sebuah transaksi. Tapi bagi saya, itu adalah dokumen terpenting dalam hidup saya. Gu Qingsui kemudian mengambil jam tangan saya. Itu adalah hadiah darinya saat pernikahan. Meskipun bukan merek terkenal. Tapi saya selalu memakainya, tidak pernah melepasnya. Aku membeli jam ini dengan santai. "Kamu ternyata memakainya selama 3 tahun. Dia tertawa mencela diri sendiri. "Lihan, apakah kamu sangat bodoh? Jelas-jelas aku sangat dingin padamu. Kenapa kamu masih?" Dia tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Air mata menetes di jam tangan. Saya ingin memberitahunya. "Karena aku mencintaimu. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah jatuh cinta padamu. Meskipun kamu tidak mencintaiku, meskipun aku hanya pengganti, aku rela berada di sisimu." Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Tepat pada saat itu, teleponnya berdering. Itu sekretarisnya yang menelepon. Gu Qingsui mengalami masalah. Suara sekretaris itu sangat tegang. "Xiao Jingchen mengalami kecelakaan mobil dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit." Gu Qingsui tertegun sejenak. "Kapan kejadiannya?" "Setengah jam yang lalu. Dia tertabrak mobil saat keluar dari rumah sakit." "Apakah lukanya parah?" "Dokter mengatakan nyawanya terancam." Gu Qingsui terdiam lama, lalu berkata, "Aku tahu." Setelah menutup telepon, dia duduk di sana dengan linglung. Aku bisa melihat pergolakan batinnya. Meskipun dia membenci Xiao Jingchen sekarang, bagaimanapun juga mereka adalah teman masa kecil yang tumbuh bersama. Mendengar dia mengalami kecelakaan mobil, tidak mungkin dia sama sekali tidak tergerak, tetapi pada akhirnya dia tidak pergi ke rumah sakit, melainkan terus melihat-lihat barang-barang peninggalanku. "Lihan, aku tidak akan menjenguknya," katanya sambil menatap fotoku. "Aku sudah bilang, dalam hidup ini hanya kamu satu-satunya suamiku, bahkan jika dia mati. Aku tidak akan merasa bersalah sedikit pun, karena kamu 100.000 kali lebih penting darinya." Mendengar kata-kata ini, emosi kompleks muncul di hatiku. Di satu sisi aku senang dengan kata-katanya, di sisi lain aku khawatir dengan perubahannya. Apakah Gu Qingsui yang seperti ini masih orang yang aku cintai? Dia melakukan balas dendam pada orang-orang ini. Untuk membuktikan cintanya padaku, dia telah mengubah dirinya menjadi sangat berbeda. Apakah ini benar-benar yang dia inginkan? Atau, apakah dia hanya menggunakan cara ini untuk menghindari rasa bersalah di dalam hatinya? Aku teringat kata-kata Hei Wuchang, mungkin aku akan menemukan sesuatu dalam sebulan ini. Sekarang aku telah menemukannya. Aku menemukan bahwa Gu Qingsui sebenarnya mencintaiku, tetapi aku juga menemukan bahwa cinta ini telah menjadi obsesi. Kekuatan destruktif. Dia menggunakan balas dendam untuk membuktikan cinta, tetapi cinta seperti itu terlalu berat. Begitu beratnya hingga aku, orang mati ini, merasa sesak napas. Aku mulai memikirkan sebuah pertanyaan. Jika aku memiliki kesempatan untuk hidup kembali, apakah aku masih bersedia bersama dengan Gu Qingsui yang seperti ini? Beberapa hari kemudian, aku menemukan sebuah rahasia. Meskipun tindakan balas dendam Gu Qingsui gila-gilaan, tetapi dia sendiri juga menanggung penderitaan yang besar. Setiap malam, dia akan menangis sendirian di kamar tidur. Memeluk pakaianku, berulang kali mengucapkan maaf, "Lihan. Semua salahku, semua aku yang mencelakaimu. Mengapa aku begitu bodoh? Mengapa tidak menyadari kebaikanmu padaku lebih awal? Jika aku bisa mencintaimu lebih awal, kamu tidak akan mati." Air matanya membasahi bajuku. Aku melihat penampilannya yang lesu, hatiku sakit tak terlukiskan. Dia telah menderita banyak hal. Kulitnya yang dulunya halus menjadi pucat dan kasar. Matanya penuh dengan urat darah. Untuk membalas dendam pada orang-orang itu, dia hampir tidak beristirahat dengan baik. Siang hari mengurus urusan perusahaan, malam hari merencanakan rencana balas dendam, larut malam harus menanggung penderitaan batin seorang diri. Jika ini terus berlanjut, tubuhnya cepat atau lambat akan hancur. Aku ingin menghentikannya. Tapi aku hanyalah hantu, tidak bisa menyentuh dunia nyata. Aku hanya bisa melihatnya tanpa daya.
mendorong dirinya ke dalam situasi putus asa. Malam ini, Gu Qingsui sedang merencanakan rencana balas dendam baru. Orang yang ingin dia lawan adalah paman kedua keluarga Gu, Gu Jianhua. Gu Jianhua selalu meremehkanku. Sering mencemooh dan mengejek di pesta keluarga, mengatakan bahwa aku orang luar dan tidak pantas untuk nona besar keluarga Gu. Juga mengatakan bahwa cepat atau lambat aku akan diusir. Sekarang Gu Qingsui ingin membuatnya membayar harga. Gu Jianhua berada di industri properti. Memiliki beberapa bisnis kecil. Gu Qingsui bersiap untuk menggunakan koneksi untuk membuatnya bangkrut. Tetapi tepat ketika dia bersiap untuk melaksanakan rencananya, Tuan Gu datang. Swear, cukup. Tuan itu duduk di sofa dengan lelah. Kamu tidak bisa terus seperti ini. Gu Qingsui tidak mengangkat kepalanya. Apa yang kulakukan bukan urusanmu. Apa yang telah kamu lakukan selama sebulan terakhir telah mencoreng reputasi keluarga Gu. Tuan tua itu menasihati dengan susah payah. Dewan direksi memiliki banyak pendapat, semua mengatakan kamu gila. Aku gila? Gu Qingsui mencibir. Ya, aku gila. Aku gila untuk seorang suami yang sudah meninggal. Apakah ada yang salah dengan itu? Dia hanya seorang menantu laki-laki. Tuan itu baru saja membuka mulutnya ketika Gu Qingsui menyela. Sudah berapa kali kukatakan, dia bukan menantu laki-laki. Dia adalah suamiku. Adalah satu-satunya pria yang diakui Gu Qingsui dalam hidup ini. Tuan tua itu menghela nafas. Swear, yang mati sudah mati, mengapa kamu harus? Yang mati sudah mati? Gu Qingsui tiba-tiba berdiri. Matanya penuh amarah. Kakek, tahukah kamu bagaimana Lihan meninggal? Dia dipaksa mati oleh kalian semua. Sejak hari pertama dia memasuki keluarga Gu, kalian tidak pernah memberinya wajah yang baik. Jelas kamu yang menyuruhku menikah dengannya, tetapi setelah dia masuk, kamu memperlakukannya sebagai orang luar. Apa yang salah dengannya? Hanya karena dia tidak dilahirkan dengan baik, haruskah dia menanggung ini? Tuan tua itu terkejut dengan kata-katanya. Kamu apa kamu? Gu Qingsui melanjutkan. Malam ketika Lihan meninggal, dia meneleponku. Dia berkata di telepon, aku terlalu lelah dan tidak ingin bertahan lagi. Saat itu, aku pikir dia hanya merajuk. Aku mengabaikannya. Akibatnya, keesokan harinya, dia melompat dari atap. Kakek, tahukah kamu betapa menyesalnya aku sekarang? Mengatakan ini, Gu Qingsui sudah terisak. Aku tertegun. Dia bilang aku meneleponnya. Aku berusaha mengingat kejadian malam itu. Ya, aku memang meneleponnya. Itu adalah panggilan terakhir dalam hidupku. Aku ingin memberitahunya betapa aku mencintainya. Ingin memintanya untuk tidak bercerai. Tetapi setelah telepon terhubung, aku tidak bisa mengatakan apapun. Hanya dia mendengarkan suaranya yang tidak sabar. Lihan, apa yang ingin kamu katakan? Aku sibuk. Tidak punya waktu untuk bermain game konyol ini denganmu. Aku ingin mengatakan aku mencintaimu, ingin mengatakan jangan tinggalkan aku. Tetapi pada akhirnya hanya mengatakan, aku terlalu lelah, lalu menutup telepon. Ternyata dia selalu ingat panggilan ini. Ternyata dia juga menyesal. Kakek terdiam lama. Akhirnya berkata, Qingsui, bahkan jika kamu ingin membalas dendam, kamu tidak bisa melakukan ini tanpa pertimbangan. Mengapa tidak bisa? Gu Qingsui menyeka air matanya. Ketika mereka memperlakukan Lihan tanpa pertimbangan. Apakah ada yang menghentikan mereka? Sekarang giliranku untuk membalas dendam, kalian merasa itu berlebihan? Aku beritahu kalian, ini baru permulaan. Semua orang yang menyakiti Lihan, tidak seorang pun akan aku lepaskan. Kakek melihat penampilannya yang tegas dan akhirnya memilih untuk berkompromi. Baiklah, lakukan apapun yang kamu inginkan. Tapi ada satu hal yang harus aku ingatkan padamu. Balas dendam tidak bisa menghidupkan kembali orang mati. Kamu menyiksa diri sendiri seperti ini, Lihan di alam baka juga tidak akan tenang. Setelah selesai berbicara, kakek pergi. Gu Qingsui duduk di sana sendirian. Tenggelam dalam lamunan. Aku melayang di sampingnya, hatiku penuh dengan ketidakberdayaan. Kakek benar. Arwahku di alam baka memang tidak akan tenang melihat dia menjadi seperti ini demi aku. Aku lebih sakit daripada saat masih hidup. Tetapi aku tidak bisa melakukan apapun, hanya bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Dia melanjutkan rencana balas dendam ini. Rencana balas dendam Gu Qingsui masih berlanjut. Tapi aku menyadari tubuhnya sudah tidak kuat lagi. 1 bulan berturut-turut. Kerja intensitas tinggi dan tekanan mental membuatnya menderita. Berhenti bekerja. Kadang-kadang saat berjalan pun tiba-tiba terhuyung. Hampir jatuh, tapi dia tetap tidak mau berhenti pagi itu. Dia sedang memproses dokumen di kantor ketika tiba-tiba pingsan. Sekretaris segera membawanya ke rumah sakit. Dokter mengatakan dia terlalu lelah dan kekurangan gizi, jadi dia harus dirawat di rumah sakit untuk observasi. Tapi kalimat pertama Gu Qingsui setelah bangun adalah, saya ingin keluar dari rumah sakit. Guzong, kondisi tubuh Anda. Sekretaris ingin membujuknya. Saya baik-baik saja. Gu Qingsui duduk dengan susah payah, masih banyak hal yang harus dilakukan. Aku melihat wajahnya yang pucat. Aku merasa sangat sakit hati. Jika aku bisa muncul di hadapannya, aku pasti akan menghentikannya.
untuk terus menyiksa dirinya sendiri seperti ini. Saat itu, Xiao Jingchen muncul. Setelah pulih dari kecelakaan mobil, dia terus mencari kesempatan untuk bertemu King Sui. Mendengar dia dirawat di rumah sakit, dia segera bergegas. King Sui, bagaimana kabarmu? Xiao Jingchen melihat penampilannya yang lesu, matanya penuh rasa sakit. Gu King Sui melihatnya. Kilatan jijik melintas di matanya. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya mendengar Anda dirawat di rumah sakit. Jadi apa? Gu King Sui mencibir. Jadi kamu datang untuk menertawakan saya? Tidak, Xiao Jingchen buru-buru menjelaskan. King Sui, aku benar-benar peduli padamu. Peduli padaku? Gu King Sui menatapnya mengejek. Xiao Jingchen, beraninya kamu mengatakan peduli padaku? Jika kamu benar-benar peduli padaku, kamu seharusnya tidak pergi ke luar negeri saat itu. Jika kamu benar-benar peduli padaku, kamu seharusnya tidak kembali saat ini. Li Han meninggal, itu semua karena kamu. Xiao Jingchen terluka oleh kata-katanya. King Sui, aku tahu kamu sangat menderita sekarang. Tapi kamu tidak bisa menyalahkan semuanya padaku. Kematian Li Han adalah pilihannya sendiri. Apa hubungannya denganku? Tidak ada hubungannya. Gu King Sui tiba-tiba menjadi bersemangat. Jika bukan karena kamu, apakah aku akan bercerai dengannya? Jika bukan karena kamu, apakah dia akan merasa putus asa? Xiao Jingchen, kaulah pembunuh Li Han. Wajah Xiao Jingchen menjadi sangat jelek. Gu King Sui, jangan berlebihan. Aku berlebihan? Gu King Sui mencibir. Aku akan memberitahumu apa artinya berlebihan. Dia mengambil gelas air di meja samping tempat tidur dan membantingnya dengan keras ke arah Xiao Jingchen. Pergi. Cepat keluar dari sini. Aku tidak ingin melihatmu lagi seumur hidupku. Xiao Jingchen melarikan diri dari kamar rumah sakit dengan berantakan. Gu King Sui menatap punggungnya. Matanya penuh kebencian. Li Han. Apa kau melihatnya? Aku sudah mengusirnya. Mulai sekarang, hanya ada kamu di hatiku. Aku melihatnya dengan gila, hatiku penuh ketidakberdayaan. Apakah dia melakukan ini benar-benar untukku? Atau hanya setelah menemukan hati? Malam itu, Gu King Sui sendirian di kamar rumah sakit. Dia diam-diam mengeluarkan sebotol obat tidur dari tasnya. Ketika aku melihat ini, aku terkejut. Apa yang akan dia lakukan? Gu King Sui menatap botol obat di tangannya, matanya penuh keputusasaan. Li Han, aku benar-benar lelah. Selama sebulan ini, aku memikirkanmu setiap hari. Memikirkan senyummu, memikirkan kelembutanmu, memikirkan betapa baiknya dirimu padaku. Tapi tidak peduli seberapa banyak aku berpikir, kamu tidak akan pernah kembali. Apa gunanya aku hidup? Dia membuka botol obat dan bersiap untuk menelan semua obatnya. Aku sangat ingin menghentikannya. Tapi aku hanyalah hantu, tidak bisa melakukan apa-apa. Tepat ketika dia hendak minum obat, pintu kamar rumah sakit didorong terbuka. Kakek kecelakaan, Suer. Apa yang kamu lakukan? Kakek melihat botol obat di tangannya, ekspresinya berubah drastis. Gu King Sui tidak menjawab, tetapi terus bersiap untuk minum obat. Kakek bergegas maju dan merebut botol obat itu. Apa kau gila? Demi orang mati, kau ingin mempertaruhkan nyawamu? Dia bukan orang mati. Gu King Sui berteriak histeris, dia suamiku. Dia adalah orang yang paling kucintai dalam hidupku. Aku membunuhnya. Apa hakku untuk hidup? Kakek terkejut dengan kata-katanya. Suer, kematian Li Han bukan salahmu. Ini salahku. Gu King Sui menangis terseduh-seduh. Semua ini salahku. Jika aku menyadari lebih awal bahwa aku mencintainya, jika aku lebih baik padanya, dia tidak akan mati. Kakek, aku benar-benar menyesal, sangat menyesal. Melihatnya kesakitan, hatiku hancur. Aku ingin memberitahunya. Aku tidak pernah menyalahkannya. Aku ingin memberitahunya untuk mencintaiku sekali saja. Aku sudah sangat puas. Aku ingin memberitahunya bahwa aku berharap dia hidup dengan baik. Bukannya menghancurkan dirinya sendiri demi aku. Tapi aku tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa melihatnya menanggung semua rasa sakit ini. Pak Tua memeluk Gu King Sui yang menangis terseduh-seduh. Suer, cukup. Jangan menyiksa dirimu lagi. Roh Li Han di surga juga tidak ingin melihatmu seperti ini. Jika kamu benar-benar mencintainya, kamu harus hidup dengan baik. Itu adalah kejutan terbaik untuknya. Gu King Sui menangis terseduh-seduh di pelukannya. Saat ini, dia bukan lagi wanita kuat yang dingin, melainkan seorang wanita malang yang kehilangan cintanya. Aku melihat semua ini dan membuat keputusan dalam hati. Saatnya mengakhiri semua ini. Tepat ketika Gu King Sui hampir runtuh, aku membuat keputusan berani. Aku ingin mengirim mimpi kepadanya. Meskipun Hei Wuchang mengatakan bahwa hantu tidak boleh sembarangan campur tangan dalam urusan dunia manusia. Tapi aku tidak bisa hanya melihatnya kembali ke dirinya sendiri. Malam itu, Gu King Sui tertidur di rumah sakit. Aku memusatkan seluruh kekuatan mentalku dan memasuki mimpinya. Dalam mimpi, kami kembali ke hari pernikahan kami. Di gereja, aku mengenakan jas. Dia mengenakan gaun pengantin. Tapi yang berbeda dari kenyataan adalah, kali ini ada cahaya di matanya.
Ada senyum di wajahnya. Lihan, akhirnya kamu muncul. Dia memelukku dengan penuh semangat. Aku sangat merindukanmu. Aku membelai rambutnya dengan lembut. Aku juga merindukanmu. Maafkan aku. Ini semua salahku. Dia mulai menangis di pelukanku. Mengapa aku memperlakukanmu seperti itu? Ini bukan salahmu. Aku berkata dengan lembut, King Sui, aku tidak pernah menyalahkanmu. Tapi aku membunuhmu. Bukan. Aku sendiri yang memilih untuk pergi. Aku memintanya untuk menatap mataku. King Sui, aku tidak menyesal mencintaimu. Selama 3 tahun ini, meskipun kamu sangat dingin kepadaku, aku tetap sangat bahagia. Karena aku bisa melihatmu setiap hari dan bisa tinggal di bawah atap yang sama denganmu. Itu sudah cukup bagiku. Gu King Sui menangis lebih keras. Lihan, baru sekarang aku mengerti betapa aku mencintaimu. Aku tahu. Aku mencium keningnya. Aku merasakan cintamu. Tapi King Sui, aku tidak ingin kamu menghancurkan dirimu sendiri demi aku. Selama sebulan ini. Semua yang kamu lakukan untukku, aku melihatnya, aku sangat tersentuh. Tapi juga merasa sakit hati. Ya, sakit hati kamu mengubah dirimu menjadi orang lain demi membalas dendam pada orang-orang itu, sakit hati kamu membuktikan cintamu padaku. Membiarkan dirimu menanggung rasa sakit yang begitu besar. Aku menggenggam tangannya, King Sui. Aku harap kamu bisa berhenti. Dia menatapku dengan bingung. Tapi orang-orang itu menyakitimu, aku ingin membalas dendam untukmu. Balas dendam tidak bisa membangkitkanku. Aku menggelengkan kepala, dan King Sui, aku harap yang kamu ingat bukanlah kebencian. Tapi cinta. Meskipun kita tidak cukup lama bersama, tapi kita memang saling mencintai. Cinta ini seharusnya tidak menjadi alat balas dendam, tetapi seharusnya menjadi motivasi bagimu untuk melanjutkan hidup. Gu King Sui tertegun. Maksudmu, biarkan aku melupakanmu? Bukan melupakan. Tapi melepaskan. Aku menatapnya dengan serius, King Sui. Kamu masih muda, kamu masih memiliki jalan yang panjang. Aku tidak ingin kamu demi orang yang sudah meninggal. Menyerahkan hidupmu. Jika kamu benar-benar mencintaiku, mohon berjanji padaku. Hidup dengan baik, kelola grup Gu dengan baik, jaga kakek dengan baik. Juga jaga dirimu baik-baik. Jika ada kesempatan, bukalah hatimu untuk mencintai orang lain. Tidak, Gu King Sui menggelengkan kepala dengan emosional, aku tidak ingin mencintai orang lain. Aku hanya mencintai satu orang, seumur hidup ini aku hanya bisa mencintai satu orang. Aku tersenyum pahit melihatnya. King Sui, kamu berkata seperti itu, apakah kamu ingin aku tidak tenang di alam baka? Aku harap kamu bahagia, ini adalah harapan terbesarku. Jika kamu menolak kebahagiaan demi aku, maka aku tidak akan pernah tenang. Gu King Sui berkata sambil menangis, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya hidup tanpamu. Selangkah demi selangkah, aku berkata dengan lembut, pertama jaga baik-baik tubuhmu, lalu perlahan-lahan mulai dari awal, aku akan memberkatimu di dunia lain. Lihan dia masih ingin mengatakan sesuatu, tapi mimpi itu mulai kabur. Ingat kata-kataku. Hidup dengan baik. Ini adalah kata terakhir yang aku katakan dalam mimpi. Ketika Gu King Sui bangun. Bantal sudah basah oleh air mata, tapi sorot matanya berbeda dari sebelumnya. Tidak lagi begitu putus asa. Melainkan ada sedikit kehangatan. Lihan, aku mengerti. Dia berkata pelan, aku akan mencoba melepaskan kebencian dan hidup dengan baik. Tapi aku tidak akan pernah lupa, tidak akan pernah. Aku melihat perubahannya. Rasa getir muncul di hatiku. Mungkin inilah alasan sebenarnya Hei Wuchang membiarkanku tinggal di dunia. Alasan sebenarnya selama sebulan, bukan untuk membuatku melihat balas dendamnya, tetapi agar aku secara pribadi mengakhiri semua ini. Sekarang saatnya untuk pergi. Setelah Gu King Sui kembali dari rumah sakit, dia benar-benar mulai berubah. Dia menghentikan tindakan balas dendamnya yang gila dan mulai menjalankan perusahaan dengan serius. Meskipun kadang-kadang dia masih datang ke hadapanku, tapi tidak lagi menangis terseduh-seduh seperti sebelumnya. Dia mulai makan dengan baik, beristirahat dengan baik, dan perlahan memulihkan kesehatannya. Melihat dia semakin membaik dari hari ke hari, hatiku terasa senang sekaligus sedih. 1 bulan yang dikatakan Hei Wuchang. Aku akan segera meninggalkan dunia ini dan tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Sehari sebelum aku pergi, Gu King Sui melakukan sesuatu yang membuatku terkejut, yaitu dia mengumpulkan orang-orang yang pernah menindasku semasa hidup, dan mengadakan upacara khusus di hadapanku. Wang Lei, Liu Jun, keluarga Li Jiangwo, juga para satpam, kasir, dan lain-lain, semuanya datang. Setiap dari mereka harus meminta maaf dengan tulus di hadapanku, lalu mendapatkan maaf dari Gu King Sui. Li Han memang sudah meninggal, tapi kebencian seharusnya tidak berlanjut, kata Gu King Sui kepada mereka. Hari ini kalian meminta maaf dengan tulus, aku mewakili Li Han memaafkan kalian, tapi kuharap kalian di masa depan bisa mengingat pelajaran ini dan tidak lagi menyakiti orang lain dengan sembarangan. Mendengar perkataannya, banyak orang menangis. Wang Lei berlutut di hadapanku, terisak berkata, Li Han, maafkan aku.
Aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak akan pernah lagi menindas siapapun. Li Jiangwo juga menangis berkata, Li Han, Paman minta maaf padamu. Paman terlalu serakah. Pergilah dengan tenang, Paman akan menjadi orang baik di masa depan. Melihat orang-orang ini bertobat dengan tulus. Kebencian di hatiku benar-benar menghilang. Ternyata, memaafkan lebih membuat orang mendapatkan kedamaian daripada balas dendam. Kebuntuan batin. Setelah kehidupan ini berakhir, Gu Qingsue sendirian tinggal di depan makam. Biarkan dia menemanimu. Meskipun aku berjanji padamu akan hidup dengan baik. Tapi aku tidak akan menikah lagi. Dalam hidup ini, aku hanya bisa menjadi istri Li Han. Dia mengubur cincin itu di samping makamku, lalu membelai nisan itu. Li Han, terima kasih telah memasuki hidupku. Terima kasih telah mengajariku apa itu cinta sejati. Meskipun takdir kita terlalu singkat, tapi aku tidak menyesal. Di kehidupan selanjutnya, kita harus menjadi suami istri lagi, oke? Aku mendengarkan perkataannya. Air mata mengalir tak terkendali. Jika benar ada kehidupan selanjutnya, aku pasti ingin bertemu dengannya lagi. Aku juga ingin mencintainya. Saat itu, Hei Wuchang muncul. Waktunya sudah tiba. Dia melihatku dan berkata, saatnya pergi. Aku mengangguk. Terakhir kali aku melihat Gu Qingsue, dia masih duduk di depan makam. Matahari terbenam, sosoknya tampak begitu kesepian, namun begitu kuat. Qingsue, selamat tinggal. Aku berkata dengan lembut. Dalam hidup ini, bisa mencintaimu adalah keberuntunganku yang terbesar. Di kehidupan selanjutnya, kita pasti akan bertemu lagi. Mengikuti Hei Wuchang menuju jalan ke neraka. Aku menoleh dan melihat terakhir kali. Gu Qingsue berdiri dan menghadap nisanku dalam-dalam. Membungkuk, Li Han, aku akan hidup dengan baik seperti yang kau katakan. Tunggulah aku, suatu hari nanti kita akan bertemu lagi. Aku tersenyum dan mengangguk. Kemudian tanpa menoleh ke belakang, aku mengikuti Hei Wuchang pergi. Dalam hidup ini, aku tidak memiliki penyesalan.